Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, bertindak sebagai moderator di dalam pelaksanaan video conference ini, beserta beberapa dan kawan-kawan yang ada di ruangan ini dari S2 dan S3 dari Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Sebelum dimulai, kami akan menyapa dulu peserta dari Universitas Indonesia di kampus Depok. Mohon dapat memperkenalkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar sampai ke Salemba, Pak? Ya. Ya, nama saya Raymond dari PPSP. Ini baru saya sendiri di sini. Mungkin nanti akan ada yang menyusul lagi. Ya, silakan Pak. Baik, kalau gitu kita akan mulai. Kami persilakan waktu kepada Dr. Budi Susilo untuk mempresentasikan kuliah umum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udi selaku moderator. Bapak Ibu yang hadir di GDLN Salemba, kemudian juga Pak Raymond dari Depok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu saya menyiapkan laptopnya karena tadi kebetulan lowbat. Topik yang akan dibahas pada siang hari ini adalah pertama definisi lingkungan hidup, yang kedua adalah pengertian sistem itu sendiri, yang ketiga karakteristik sistem, kemudian pengertian sistem thinking, pengertian model, metode permodelan, dan akhirnya permodelan lingkungan itu sendiri. Nah, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Mengapa saya memberikan warna berbeda pada manusia dan perilakunya? Oleh karena kitalah manusialah tokoh utama dalam lingkungan hidup yang memberikan perubahan atau mampu memberikan perubahan secara berarti pada lingkungan hidup. Di samping itu ada 3 isi ruang tadi, yaitu benda, daya, dan keadaan. Nah, keempat ini mampu mempengaruhi alam itu sendiri, kemudian kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ini Bapak Ibu adalah amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi ini undang-undang milik kita semua yang harus kita junjung tinggi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa kaitannya kemudian? Kita lihat. Lingkungan hidup itu terdiri atas 3 bagian yang mendasar. Yang pertama adalah di situ tergambar lingkaran berwarna putih, yaitu lingkungan alam. Kemudian lingkaran berwarna kuning adalah lingkungan buatan atau man-made environment, dan lingkaran berwarna merah adalah lingkungan sosial atau social environment. Yang ketiga-tiganya tidak akan mungkin terlepas satu persatu. Mereka selalu bergabung, dan irisannya yang saya arsir itu di tengah-tengah itu menunjukkan masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan Bapak Ibu bayangkan sangat kompleks karena mencakup 3 lingkungan yang tadi saya sebutkan. Dan masalah lingkungan ini penanganannya tidak akan mudah dan tidak akan dapat hanya melibatkan satu sektor. Jadi masalah lingkungan hidup adalah masalah yang kompleks, masalah yang memiliki kerumitan. Oleh karena itu dapat dibayangkan penanganannya akan melibatkan banyak sektor atau banyak stakeholder. Berikutnya marilah kita bahas apa itu pengertian sistem. Nah, di dalam definisi yang umum, sistem adalah kumpulan unsur. Unsur ini tidak berdiri sendiri, tetapi mereka saling berhubungan, kemudian bergantung satu sama lain, berinteraksi, dan semuanya ini akan mereka kerjakan untuk melakukan suatu fungsi.
Definisi ini juga diadopsi oleh pengertian organisasi. Jadi organisasi dapat diidentikan dengan sistem, yaitu kumpulan unsur, saling berhubungan, saling bergantung satu sama lain dan berinteraksi untuk suatu fungsi tertentu. Bagaimana dengan karakteristik sistem? Sebuah sistem itu terdiri atas beberapa subsistem. Sistem akan menjadi subsistem dari suatu sistem yang lebih besar. Saya berikan contoh sederhana. Kalau Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, terdiri atas 33 provinsi, maka ke-33 provinsi itu dapat kita artikan sebagai subsistem yang membangun sistem NKRI. Namun NKRI sebagai sebuah sistem akan menjadi subsistem lagi dari sistem ASEAN misalnya. Jadi sistem akan menjadi subsistem dari suatu sistem yang lebih besar. Contohnya tadi itu. Yang kedua, karakteristik sistem bersifat menyeluruh yang hanya muncul apabila sistem tersebut bekerja. Karakteristik ini tidak dimiliki oleh subsistem yang membangunnya. Ini jelas bahwa karakteristik Sumatera Barat tidak identik dengan karakteristik Indonesia. Karakteristik Papua tidak sama dengan karakteristik Indonesia. Itu artinya bahwa karakteristik sistem itu tidak dimiliki oleh subsistem yang membangun. Dan karakteristik sistem ini bekerjanya apabila sistem itu bekerja dengan baik. Itu maksudnya. Yang ketiga, semua subsistem mempunyai keterkaitan dan pengaruh pada sistem yang dibangunnya. Ini pasti, dan ini harus menjadi satu pemikiran bahwa kalau ada subsistem yang tidak terkait dan tidak dapat bekerja membentuk sebuah sistem, maka sebetulnya dia bukan bagian dari sistem itu sendiri. Selanjutnya, karena ada keterkaitan inilah maka muncul kerumitan atau kita namakan kompleksitas. Kompleksitas ini terdiri atas detail complexity dan dynamic complexity. Apa arti masing-masing? Detail complexity artinya besarnya jumlah subsistem yang membangun sebuah sistem. Sedangkan dynamic complexity adalah besarnya jumlah keterkaitan antar subsistem yang membangun sebuah sistem. Saya ambil contoh yang gampang. Karena kita di UI saat ini terdiri atas sekian banyak fakultas. Kalau nggak salah ada 12 fakultas. Maka 12 itu menggambarkan detail complexity, yaitu besarnya jumlah subsistem yang membangun sistem. UI dianggap sebagai sistem, fakultas-fakultas dianggap sebagai subsistem. Nah, kemudian antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain, kalau ditanya, mungkin nggak muncul hubungan yang begitu banyak? Jelas ya, karena sebuah fakultas juga masih terdiri atas beberapa departemen, masing-masing departemen, beberapa prodi, dan ini saling berhubungan. Ini yang namanya dynamic complexity. Atau dengan contoh yang lain lagi yang lebih gampang mungkin buat Bapak Ibu, kalau kita melihat dua orang main catur, maka yang satu pegang buah catur warna hitam dan satu lagi warna putih. Yang hitam pegang 16 bidak karena 8 pion, 8 perwira, sedangkan yang putih pun 16. Maka total orang bermain catur itu menjalankan 32 buah catur. 32 ini adalah detail complexity. Tetapi kalau Bapak Ibu ditanya, ada berapa langkah yang mungkin dihasilkan dari dua orang main catur? Jawabannya mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin miliaran, karena langkah itu tidak bisa kita tebak. Inilah yang dinamakan dynamic complexity. Karakteristik yang berikutnya adalah sistem mempunyai umpan balik atau feedback. Dan pengertian feedback ini, feedback adalah output atau keluaran yang dikembalikan sebagai input untuk memperbaiki kinerja sistem di masa yang akan datang. Selanjutnya, sistem punya karakteristik akan melawan setiap perubahan subsistem. Udah pasti ini.
Jadi kalau kita contohkan negara, kalau ada pemberontakan atau ada anarki di suatu daerah, itu artinya subsistemnya mulai mengadakan perubahan atau ada perlawanan, maka pasti sistem akan melawan setiap perubahan. Mengapa demikian? Karena sistem itu akan mencari kestabilan. Jadi sistem akan selalu melawan setiap perubahan subsistem. Berikutnya, sistem mempunyai pengungkit atau leverage, yaitu bagian yang sensitif yang dengan upaya perubahan kecil saja dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu, saya ambil contoh yang gampang, meminta agar seorang kuli di sebuah bangunan itu bersikap baik, nggak jorok, nggak buang sampah sembarangan. Kalau kita sebagai ownernya langsung menyuruh kuli itu membuang sampah di tempatnya, tidak berlaku jorok, itu sulit. Karena umumnya kuli-kuli itu tidak mengenal kita sebagai owner. Jadi kalau kita semakin marah, kulinya malah semakin ketawa atau kita makin jengkel. Tapi hasil yang diharapkan nol besar, tidak ada sama sekali. Mengapa demikian? Oleh karena Bapak atau Ibu sebagai owner salah mengintervensi sistem. Mengapa salah? Karena yang diintervensi bukan pengungkit atau leverage. Namun kalau Bapak Ibu misalnya mengatakannya, melarangnya, memberikan perintahnya pada mandor, maka mandor umumnya kenal sama owner. Dalam waktu sekian menit itu perintah Bapak Ibu akan mampu dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada waktu kita belajar sistem, kita harus paham betul mana bagian pengungkitnya, supaya perubahan yang kita harapkan di kemudian hari tidak sia-sia. Umumnya kalau yang diintervensi pada sistem bukan pengungkit, maka biayanya begitu mahal, energinya begitu besar, tetapi hasilnya hampir nggak ada. Ini adalah pengertian-pengertian sebagai karakteristik sebuah sistem. Saya punya gambar Bapak Ibu. Gambar ini adalah gambar mesin Panther, mobil Panther, nah, TBR 54 nih yang lama, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu betapa rumitnya. Ada yang hitam bulat begitu, ya, ada blok mesin, ada macam-macam. Kalau saya minta Bapak Ibu perhatikan apa yang saya berikan lingkaran merah, itu sebetulnya cuma menunjukkan tutup radiator, kan gitu ya. Nah, tutup radiator itu ternyata dalam mesin mobil berfungsi nggak Bapak Ibu? Pasti jawabannya iya. Sebab kalau seandainya kita buang itu, mobilnya mungkin akan jalan 50 meter. Habis itu mobilnya akan mogok karena airnya keluar semua. Berarti dalam sistem kita nggak melihat besar kecilnya unsur, besar kecilnya komponen, tetapi apa fungsi dia dalam sistem. Oleh karena itu kalau kita menghayati sistem, kita nggak akan berkomentar, alah bagian Anda sepele, alah bagian Anda cuma kecil. Nggak begitu. Kenapa? Karena di dalam sistem semuanya bukan besar kecilnya tetapi fungsinya. Nah, tadi saya katakan umpan balik itu adalah keluaran dari sistem yang dikembalikan sebagai input sistem untuk mempengaruhi kinerja sistem selanjutnya. Dan umpan balik ini dikenal dua, ada yang berjenis umpan balik positif, yaitu umpan balik yang memperkuat kerja sistem, menyebabkan pertumbuhan eksponensial. Sedangkan umpan balik negatif adalah umpan balik yang menyeimbangkan serta melawan perubahan dalam sistem dan menyebabkan sistem menjadi stabil. Kedua umpan balik ini kalau saya boleh berikan contoh dalam ilmu lingkungan yang klasik saja, Tuhan menciptakan makhluk hidup termasuk manusia, populasi manusia maksud saya, itu tidak hanya diberi kemampuan lahir, tapi juga ada mati. Sebab kalau cuma lahir aja, ini yang bekerja cuma umpan balik positif. Artinya populasi manusia akan terus jadi banyak tanpa ada yang bisa menyeimbangkan. Karena ada kematian, kematian itu adalah umpan balik negatif, maka sebetulnya
populasi manusia di dunia dapat dikendalikan dengan adanya bekerja yang saling homeostasis atau keseimbangan antara umpan balik positif dengan negatif. Demikian juga kita ada sehat, ada sakit, ada macam-macam. Jadi umpan balik positif dan negatif ini bekerja bersama secara simultan dan ini menyebabkan lingkungan menjadi harmonis. Selanjutnya kita akan coba masuk pada pengertian system thinking. Orang banyak berkata sekarang, oh kita harus berbicara by system, kita bicara tentang sistem. Sebenarnya sistem tadi sudah saya sampaikan definisinya. Sekarang apa itu system thinking atau berpikir sistemik? System thinking atau berpikir sistemik adalah cara memandang masalah sebagai sebuah sistem, yaitu memandang masalah secara menyeluruh dan adanya keterkaitan antar bagian sistem. Ada dua kata kunci dalam system thinking, yaitu pertama adalah menyeluruh atau wholeness dan yang kedua adalah keterkaitan antar bagian atau connectedness. Nah, di dalam definisi lain dari system thinking itu diadopsi dari Maani dan Kavana tahun 2000. System thinking adalah emerging discipline for understanding complexity and change. Artinya system thinking ini adalah suatu disiplin ilmu yang baru yang dapat kita gunakan untuk memahami kerumitan atau kompleksitas dan perubahan-perubahan. Apa paradigma system thinking? Ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dynamic thinking. Apa yang dimaksud dengan dynamic thinking? Dynamic thinking ini memahami bahwa dunia tidak statis, semua berubah dari waktu ke waktu. Saya kira Bapak Ibu semua setuju dengan paradigma pertama ini. Kalau ada orang yang mempertahankan kondisi statis, berarti orang itu sudah mati sebetulnya. Karena pada dasarnya dynamic thinking ini berlangsung dari waktu ke waktu. Yang kedua, operational thinking, yaitu memahami bahwa perubahan fisik itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Ini harus memahami ilmu-ilmu yang mendasari perubahan fisik itu, yaitu paradigma yang kedua yang namanya operational thinking. Yang ketiga adalah ini yang paling penting dalam system thinking, yaitu closed loop thinking, yaitu memahami bahwa sebab dan akibat itu tidak selalu linier dan akibat dapat menjadi sebab baru yang mempengaruhi sebab awal. Kalau selama ini pandangan-pandangan linier selalu mengatakan IV atau independent variable menyebabkan perubahan pada DV, dependent variable. Hanya itu aja, IV, DV, variabel bebas terikat, itu paham linier. Pada closed loop thinking, kita memandang bahwa sebab itu suatu ketika boleh jadi dia menjadi akibat, tetapi juga akibat suatu saat nanti menjadi sebab. Sebagai contoh misalnya, coba Bapak Ibu cermati penduduk, dalam hal ini jumlah orang di suatu wilayah, penduduk ya, dan kelahiran. Kalau kita menganggap penduduk sebagai sebab, kemudian kelahiran adalah akibatnya dari situ, maka kalau saya mengatakan kalau penduduknya tambah banyak, maka kemungkinan yang lahir akan tambah banyak. Berarti sebabnya penduduk, akibatnya kelahiran, kan gitu. Kalau berpikirnya closed loop thinking, maka kita balik sekarang. Bagaimana kalau kelahiran sekarang sebagai sebab, penduduk sebagai akibat? Maka kalau kelahiran bertambah banyak, penduduknya akan semakin bertambah banyak. Dan demikian seterusnya. Kalau penduduk tambah banyak, kelahirannya semakin banyak lagi, terus saja. Maka terbentuklah umpan balik positif yang bercirikan perilaku exponential growth, pertumbuhan yang sifatnya eksponensial. Nah, di dalam system thinking, pandangan atau paradigma closed loop thinking inilah yang paling penting, di mana sebab dan akibat itu tidak selalu sebab tetap sebagai sebab dan akibat tetap sebagai sebagai akibat.
Nah, kita mengenal adanya juga laundry list thinking. Ini yang sekarang masih banyak kita anut. Di dalam laundry list thinking, suatu fenomena difikirkan hanya sebagai sesuatu yang dimunculkan oleh sejumlah faktor. Misalnya begini, ada fenomena tentang ledakan penduduk. Sekarang juga di Indonesia semua perhatian sekarang diarahkan pada population explosive, ledakan penduduk. Di dalam paham laundry list thinking, ledakan penduduk itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Misalnya, kemiskinan menyebabkan ledakan penduduk. Rendahnya pendidikan menyebabkan ledakan penduduk. Sanksi dalam agama juga menyebabkan ledakan penduduk. Informasi keluarga berencana yang sedikit itu juga menyebabkan ledakan penduduk. Jadi kalau kita lihat, ledakan penduduk cuma sebuah akibat yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Inilah yang namanya laundry list thinking. Sekarang bagaimana dengan system thinking? Dalam contoh yang sama, mengambil contoh yang sama, kita melihat ternyata ledakan penduduk betul disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Tetapi semakin banyak penduduk semakin miskin, dan semakin miskin makin rendah lagi pendidikannya. Semakin rendah pendidikan makin banyak lagi penduduknya. Semakin miskin semakin rendah pendidikan, semakin rendah pendidikan semakin miskin. Jadi ini adalah suatu system thinking di mana di situ ada closed loop thinking. Jadi disinilah inti dari system thinking, di mana kita nggak selalu melihat sebab selalu sebagai sebab dan akibat selalu sebagai akibat. Bapak Ibu, kita lihat yang ada di pangkal panah itu menunjukkan sebab, tapi yang ada di ujung panah itu menunjukkan akibat. Maka kalau Bapak Ibu lihat, ledakan penduduk dapat berperan sebagai sebab, juga dapat berperan sebagai akibat di situ. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian model. Nah, apa sih model? Model adalah suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan suatu gejala, struktur, atau sistem. Atau dengan kata lain, model adalah gambaran atau abstraksi suatu sistem. Ini pengertian model. Nah, mengapa kita menggunakan model? Mengapa kita mendorong menggunakan model? Alasannya adalah seperti yang diungkapkan oleh Simon tahun 57, ada yang namanya bounded rationality. Apa itu prinsip bounded rationality? Ternyata kapasitas daya pikir manusia untuk memformulasikan dan menyelesaikan masalah yang kompleks itu sangat kecil jika dibandingkan dengan lingkup masalah itu sendiri. Bapak Ibu pasti mengalami sehari-hari, apalagi kalau pagi-pagi, yang belum ini, yang masih yang macam-macam. Jadi begitu rumitnya masalah yang kita hadapi. Padahal kapasitas daya pikir kita lebih kecil dibandingkan masalah yang kita hadapi itu. Namun solusi yang harus kita berikan itu harus sesuai dengan perilaku nyata yang rasional. Misalnya yang saya sering amati itu ibu-ibu kalau pagi-pagi, terutama yang anaknya banyak. Ya, nah, yang satu udah sekolah SMA, yang satu masih SMP, yang satu SD, yang TK, macam-macam. Yang masih pakai pakaian seragam, yang masih mandi, macam-macam. Ini problem. Nah, bagaimana mengatasi problem ini? Harus secara rasional, harus sesuai dengan perilaku nyata. Maka kalau ini kita perluas menjadi masalah di bidang manajemen, di bidang lingkungan, yang tentunya lebih kompleks cuma dibandingkan sekedar persoalan ibu tadi, maka harus ada alat bantu. Bagaimana Bapak Ibu misalnya kalau DKI Jakarta sekarang menghadapi kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ternyata bukan hanya masalah jumlah kendaraan, tapi juga menyangkut masalah perilaku, menyangkut masalah ekonomi. Di satu sisi para pemodal kepingin agar motornya cepat laku dijual. Kemudian para pembeli yang juga sekarang semakin bagus pendapatan dan penghasilannya kepingin agar nggak terjebak macet kalau naik bis. Maka, nah inilah masalah yang kita hadapi yang begitu rumit, yang
umumnya melebihi kapasitas daya pikir kita. Oleh karena itu, diperlukan bantuan model untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Bapak Ibu, disinilah posisi model dalam hal berpikir sistemik atau system thinking. Model kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Ada berapa jenis model? Model itu ada 3 jenis yang utama. Pertama, model-model kuantitatif, misalnya model matematik, model statistik, model komputer yang sekarang banyak dikembangkan dengan berbagai perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah model kualitatif, misalnya Delphi, diagram kausal, matriks dampak silang, matriks morfologi, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga, model ikonik. Mungkin Bapak Ibu tanya, model ikonik ini apa? Model ikonik ini adalah model yang banyak dikerjakan oleh kawan-kawan di arsitektur misalnya. Misalnya membuat maket. Maket itu sebetulnya kan mau menirukan bangunan aslinya kan gitu. Tetapi dia sederhanakan, skalanya diperkecil, namun proporsional kan gitu ya. Jadi maket adalah salah satu contoh model ikonik. Sekarang banyak lagi yang lain, misalnya model pesawat terbang, model mobil, model kapal laut. Tetapi bukan model mainan, bukan. Model-model ini harus dapat diuji. Model-model ini harus dapat divalidasi. Nah, model itu digunakan untuk memudahkan analisis kebijakan. Sedangkan sasaran analisis kebijakan adalah mempengaruhi sistem agar dapat menghasilkan perilaku yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan simulasi model. Apa itu simulasi? Simulasi adalah membuat tiruan perilaku sistem nyata dari model yang kita buat. Jadi seperti yang tadi saya katakan, simulasi adalah upaya untuk menirukan bekerjanya suatu sistem dengan menggunakan suatu model. Nah, di sini ditanya lagi mengapa kita lakukan simulasi model. Kita bandingkan antara eksperimen sistem nyata dengan simulasi model. Kalau eksperimen sistem nyata diperlukan waktu yang lama, sedangkan dengan model waktunya relatif lebih cepat. Saya katakan relatif karena modelnya bergantung seberapa besar Bapak Ibu akan bikin, bergantung pada pemodel. Yang kedua, kalau sistem nyata lingkupnya terbatas, sedangkan model karena pemodelnya bisa membayangkan mungkin seisi dunia mau dimodelkan, ya maka lingkupnya dapat sangat luas. Yang ketiga, eksperimen nyata itu mahal, sedangkan simulasi model saya nggak mengatakan murah, tapi lebih efisien kan gitu. Yang keempat, eksperimen sistem nyata relatif sulit dikerjakan karena menyangkut wilayah yang luas, kemudian subsistem yang begitu banyak, sedangkan model relatif mudah dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana metode permodelan? Metode permodelan yang banyak dikerjakan di dalam dunia nyata saat ini adalah misalnya cost benefit analysis. Kemudian ada juga permodelan dengan forecasting, mathematical programming, differential calculus, econometrics, dan ada lagi yang namanya system dynamics. Masih banyak yang lain. Dan yang saya fokuskan pada pembicaraan kita siang ini adalah metode permodelan dengan sistem dynamics, di mana ada prinsip-prinsip system thinking yang tadi baru saja saya jelaskan. Sebagai contoh dalam permodelan lingkungan, Bapak Ibu, sekarang kita melihat Jakarta penduduknya semakin banyak. Ada perbedaan penduduk yang signifikan antara siang hari dan malam hari. Jakarta sekarang seringkali banjir. Baru hujan 1 jam aja dengan intensitas sedang udah banjir, atau dalam bahasa yang sekarang itu terdapat atau terjadi genangan-genangan air kan gitu. Jakarta juga penuh sampah. Suatu ketika nanti kita hidup di atas sampah kita sendiri. Nah, bagaimana
memodelkan di mana kita bisa mempelajari dan menghubungkan penduduk, kemudian dinamika timbulan sampah, kemudian banjir dan sebagainya dapat saya uraikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Budi Susilo telah